go, Toothless. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau lanjutin lagi series dari film How to Train Your Dragon yang ketiga. Nah, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan Heikop yang masuk diam-diam ke sebuah tempat untuk menyelamatkan para naga yang dikurung. Terlihat Heikop menggunakan pakaian dari kulit naga yang melindunginya dari api. Lalu datang nih teman-temannya untuk membantu Heikop membebaskan para naga. Tiba-tiba datang para penjaga menyerang mereka. Setelah itu mereka berhasil melepaskan para naga. Sementara Toothless menyadari nih ada salah satu naga yang belum diselamatkan. Karena Heikop yang sudah memanggilnya, dia menghampiri Heikop lalu mereka pergi bersama para naga yang diselamatkan. Nah, para naga tadi dibawa ke Pulau Berg. Terlihat semakin hari semakin banyak naga yang pindah ke Berg dan tinggal di sana. Sehingga Pulau Berg penuh sesak dengan semua naga. Salah satunya naga yang dibawa Heikop yang berukuran sangat besar. Tidak sengaja nih dia membuat bangunan di sana hancur. Melihat itu Gober protes kepada Heikop karena Toothless yang sekarang menjadi Raja Naga harus menertibkan para naganya. Lalu saat makan siang, Gober mengatakan kalau mereka semakin dekat dengan pemburu naga yang akan mengambil naga mereka. Kemudian datang Eret nih untuk melaporkan ke Heikop ada dua kapal penjebak di daerah selat. Lalu Heikop pun bersiap untuk menyerangnya. Di sisi lain terlihat si pembunuh naga bernama Grimmel dengan naganya Death Grippers mendatangi tempat panglima perang teman lamanya. Di sini Grimmel diminta bekerja sama dengannya untuk menangkap para naga mereka yang kemarin diambil oleh Heikop. Karena para naga itu dilindungi oleh Night Fury atau Toothless. Di sini dia juga diminta untuk menangkap Toothless agar mereka membuat pasukan naga dan bisa menguasai dunia. Grimmel diberi naga yang tersisa sebagai umpan, yaitu naga betina berwarna putih. Untuk menangkap Toothless nih, Grimmel pun akhirnya menerimanya. Sementara itu, Heikop teringat nih perkataan ayahnya waktu dia kecil, bahwa di balik mentari terbenam terdapat rumah para naga atau dunia tersembunyi. Nah, kapal yang berlayar mendekatinya akan jatuh ke ujung dunia dan tak terlihat lagi. Di sana, naga menjaga pintu masuk dunia tersembunyi itu. Night Furies? Especially Night Furies. I'll find the hidden world and seal it up. Fight no more. Heikop yang melihat Pulau Berg sudah padat, dia berniat untuk menemukan tempat yang diceritakan Stoik dan memindahkan Berg dan para naga ke sana agar lebih aman nih. Lalu Astrid datang. Heikop mengatakan soal tempat bersembunyi dan berencana memindahkan bangsa Viking dan para naga ke sana. Tapi di sini Astrid tidak yakin soal tempat tersebut. Tiba-tiba Toothless mencium sesuatu lalu mencarinya ke dalam hutan. Ternyata ada seekor naga mirip dengan Toothless berwarna putih terbaring lemas. Di sini Toothless tertarik dengan naga betina itu dan mendekatinya. Namun dia menyadari nih keberadaan Heikop dan Astrid langsung menyerang mereka. Lalu naga itu pergi terbang. Light Fury. Keesokan harinya Toothless bertingkah aneh nih karena jatuh cinta dengan naga betina atau Light Fury. Heikop yang melihat tingkah Toothless berniat kembali ke hutan untuk mencari Light Fury. Sesampainya di hutan, Heikop melihat sesuatu yang aneh dan dia di situ menemukan anak panah beracun. Heikop yang curiga langsung melempar kayu ke depan Toothless dan ternyata benar itu perangkap naga. Toothless! Don't move. Dengan cepat Heikop memberitahu Gober bahwa ada penyusup yang memasang perangkap naga di dalam hutan. Lalu Eret mengenali nih anak panah itu milik Grimmel dan memperingati Heikop agar tidak membawa Toothless kemana-mana. Karena Grimmel ini pemburu naga yang sangat handal. Singkat cerita, malam harinya Heikop membaca buku peninggalan ayahnya untuk mengetahui nih petunjuk tentang tempat bersembunyi itu. Kemudian dia mendengar sesuatu, ternyata itu adalah Grimmel yang menyilap masuk. Di situ dia langsung menembak sesuatu ke arah Toothless.
Di sini dia bercerita bahwa dia mengenal Stoic, seorang ahli pemburu naga, tapi sekarang anaknya malah melindungi para naga. Dia juga memberitahu bahwa dialah yang memburu naga Night Fury hingga hanya tersisa Toothless saja. Di sini dia ingin mengambil Toothless dari Jacob. Nah, saat Grimmel mendekati Toothless yang dia tembak tadi dan dilihat itu bukanlah Toothless, ternyata dia masuk perangkap jebakan Jacob. Grimmel yang kesal langsung memanggil naga Death Grippers untuk menyerang mereka dan membakar tempat tersebut. Or I will destroy everything. Lalu Jacob mengumpulkan para bangsa Viking. Dia menjelaskan bahwa mereka harus menghilang dari peta atau meninggalkan Berg, kemudian pindah ke dunia tersembunyi yang tidak akan ditemukan oleh siapapun agar hidup damai bersama naga mereka. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka setuju dengan rencana Jacob. Nah, besoknya mereka semua dan para naga pergi mencari dunia tersembunyi. Lalu Toothless melihat Light Fury langsung menghampirinya. Namun muncul Light Fury dari belakang langsung mengambil Jacob dan menjatuhkannya. Melihat itu pun Toothless langsung menyelamatkannya. Di sisi lain, Grimmel bersama pasukannya sudah berada di Berg yang sudah kosong. Nah, di sini Grimmel berspekulasi nih bahwa mereka semua menuju ke arah barat. Kembali ke Jacob dan bangsa Viking setelah terbang cukup lama. Mereka semua nih beristirahat di sebuah pulau untuk sementara sampai Jacob menemukan dunia tersembunyi tersebut. Malam harinya Toothless mencium keberadaan Light Fury. Saat keluar tenda, dia melihat Light Fury dan mengikutinya sampai tepi pantai. Lalu di sini Jacob yang menyadari Toothless menghilang langsung mencarinya. Kemudian Jacob melihat Toothless yang sedang mencari perhatian Light Fury. Sampai akhirnya Toothless mencoba menggambar Light Fury di pasir sehingga menarik perhatiannya. Nah, saat mereka semakin dekat, tidak sengaja Light Fury melihat Jacob dan dia langsung pergi meninggalkan Toothless. Jacob yang melihat Toothless mencoba untuk terbang mengejar Light Fury, namun tidak bisa nih. Dia merasa sedih lalu mencoba membuat sirip agar dia bisa terbang sendiri. Dan tentunya tahan dari semburan api. Singkat cerita, setelah selesai membuat sirip, Jacob memasangkannya ke Toothless dan terlihat dia sangat senang bisa terbang tanpa Jacob. Di sisi lain, Valka sedang terbang berpatroli. Tiba-tiba dia diserang oleh naga Grimmel yang sedang mencari keberadaan bangsa Viking. Dengan cepat akhirnya Valka kabur. Nah, kembali ke Toothless yang sedang terbang solo, dia melihat Light Fury kemudian terbang bersama. Di sini lalu Toothless diajari cara menghilang oleh Light Fury dan membuat mereka semakin dekat. Di sisi lain, para bangsa Viking dengan senang merayakan keberhasilan Jacob yang menemukan tempat baik untuk mereka. Tapi tidak dengan Jacob yang sedang mencemaskan Toothless. Kemudian Valka kembali nih dan dia habis diserang oleh kelompok Grimmel. Dia memberitahu nih Jacob bahwa Grimmel mempunyai ratusan kapal dengan banyak sangkar untuk menangkap semua naga mereka. Mendengar itu, Jacob mempunyai rencana untuk menyerang kapal itu lebih dahulu. Lalu pergilah Jacob dan teman-temannya untuk menyerang kapal itu. Saat tiba di sana, Grimmel sudah menyadari keberadaan mereka, lalu menyuruh naganya untuk menyerang mereka.
Untungnya ibunya datang dan menyelamatkan mereka. Kemudian dengan cepat mereka pergi dari sana. Tanpa disadari nih, Ravna tertinggal. Di sini mereka semua bingung. Begitu juga dengan Jacob yang tidak bisa berbuat apapun tanpa Toothless yang sekarang terbang bebas bersama Light Fury. Di sini ibunya meminta Astrid agar pergi bersama Jacob untuk mencari Toothless. Akhirnya mereka pun pergi. Sementara Ravna dikurung di tempat Grimmel. Di sana dia mengoceh terus-menerus sampai akhirnya dia mengeluarkan Ravna agar mengetahui di mana keberadaan bangsa Viking. Kembali ke Jacob dan Astrid yang sedang mencari Toothless. Mereka tidak sengaja nih melihat pusaran air terjun di tengah lautan dan masuk ke dalamnya. Sesampainya di sana mereka takjub nih melihat keindahan tempat tersebut. Kemudian Jacob melihat Toothless bahagia bersama Light Fury dan menjadi alpha untuk para naga di sana. Tiba-tiba aja nih muncul naga besar menyerang mereka. Lalu Toothless yang menyadari Jacob dalam bahaya, dia langsung menolongnya dan pergi dari tempat tersebut. Lalu Jacob teringat perkataan ayahnya dahulu bahwa jika merasakan rasa cinta, dia harus siap kehilangan juga. Tak lama kemudian, lalu Jacob meminta Toothless kembali ke sana. Tiba-tiba terlihat Light Fury yang mengikuti mereka. Di sini Toothless terlihat sangat senang. Kemudian Ravna datang, dia dilepaskan begitu saja oleh Grimmel. Jacob menyadari bahwa Ravna telah diikuti oleh Grimmel. Dan benar aja nih, tiba-tiba Grimmel datang lalu menembak Light Fury dan Toothless. Akhirnya mereka dibawa oleh Grimmel. Melihat itu, para naga menyerang Grimmel, tapi Grimmel mengancam Toothless dan meminta para naga mengikutinya. Di sini Toothless terpaksa melakukannya karena tak mau melihat Light Fury terbunuh. Sampai akhirnya para naga dibawa oleh Grimmel. Terlihat Jacob merasa bersalah karena telah membawa Toothless. Nah, kemudian Astrid mencoba menenangkannya. Lalu Jacob merencanakan untuk merebut kembali Toothless dan semua naga yang tertangkap. Di sisi lain, Grimmel menyerahkan para naga ke pasukan perang di kapal, lalu dimasukkan nih ke kandangnya. Di sini Grimmel berniat menipu temannya. Dia akhirnya membawa Night Fury. Lalu datanglah Jacob dan teman-temannya dengan baju sayapnya yang sampai di sana. Akhirnya di sini terjadilah peperangan. Jacob melihat Toothless akan dibunuh oleh Grimmel langsung menolongnya. Kemudian Grimmel membius Light Fury dan terbang bersamanya. Di sini Jacob tidak tinggal diam, dengan cepat mereka mengejarnya. Sedangkan teman-teman Jacob mencoba membebaskan para naga dan akhirnya menghancurkan kapal-kapal di sana. Sementara Jacob yang mengejar Grimmel dihalangi oleh naga Grimmel, naga-naga tersebut terus menyerang Toothless sampai akhirnya Toothless menggunakan kemampuan barunya yang bisa menghilang. Melihat Toothless yang berada di depannya, Grimmel langsung melemparkan panah ke arah Jacob, lalu mengenai Toothless nih, dan dia pun akhirnya jatuh ke bawah. Di sini Jacob meminta Light Fury menyelamatkan Toothless. Akhirnya Jacob dan Toothless diselamatkan oleh Light Fury, sedangkan Grimmel jatuh ke bawah laut dan mereka menang nih akhirnya melawan Grimmel. Boy, you're full of surprises. It's all yours. Singkat cerita, akhirnya kemudian Jacob merelakan Toothless pergi. Begitu juga dengan para naga lainnya. Karena semua naga akan aman dari pemburu naga jika berada di dunia tersembunyi. Yang sedihnya nih, semua bangsa Viking akhirnya berpamitan dengan naga-naganya. Akhirnya para naga pergi ke dunia tersembunyi ke tempat baru mereka yang dipimpin oleh Toothless. Go, Toothless.
Singkat cerita, beberapa lama kemudian di tempat tinggal baru Burke, Jacob dan Astrid akhirnya menikah. Semua bangsa Viking bergembira di sana. Nah, di akhir film terlihat Jacob dan Astrid sudah mempunyai 2 anak. Mereka sedang berlayar nih ke ujung dunia dan berharap akan menemui Toothless lagi. Singkat cerita, lalu Toothless yang ada di kapal langsung menghampirinya. Awalnya Toothless tak mengenali Jacob nih, tapi setelah mencium tangan Jacob, dia langsung senang dan memeluknya. Hey, I am glad to see you too. How's the tail holding up? Di sini, Jacob juga memperkenalkan anak-anaknya kepada Toothless. Akhirnya Jacob dan keluarganya diajak terbang oleh Toothless dan Light Fury. Film pun akhirnya selesai. Nah, Sleeper, itu tadi akhir kisah dari film How to Train Your Dragon. Gimana Sleeper? Seru banget ya pertualangan Jacob, Toothless, dan bangsa Viking demi menemukan kedamaian yang abadi. So Sleeper, episode mana nih yang menurut kalian paling seru? Komen di bawah ya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.